Bagaimana Pak dalam solat kita dicelahi anak kecil yang belum baligh? Apa putus apa tidak? Ini orang dewasa. Ini orang dewasa. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah. Apakah putus shaf ini? Kata Syekh Atiyah Shaqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus shaf dua syarat. Syarat pertama, ujung senapan sudah dipotong. Karena kalau belum berpotong, ada najis di bawah hasyafah. Namanya hasyafah, di atas kulfah ada najis. Yang kedua, wudhu anak itu sempurna. Kalau yakin dua, anak tak putus. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak, Pak, anak bapak ke belakang ya, anak saya jangan suruh ke belakang. Anak saya sudah cukup dua syarat, kata dia. Sudah bersunat anak bapak? Sudah. Wuduknya sempurna? Sudah. Tak apa-apa. Tapi rata-rata tempat kita tak cukup dua syarat. Karena kalau di Arab ya, di Arab anak lahir sunat. Tempat kita taman SD baru bersunat. Waktu taman SD didaftarkan dia sunat masal, tak jadi, lari dia. Taman SMA baru sunat. Dan tak mungkin pula kita buat satu petugas di pintu untuk menengok siapa yang sudah berpotong siapa tidak. Maka solusi jalan keluar, orang dewasa di depan, anak-anak dibuatkan di belakang. Begitu kata Syekh Atiyah Shaqar dalam Fatawa Al-Azhar. Anak-anak dibuatkan satu saf di belakang. Ribut mereka Pak Ustaz. Kalau anak-anak ini ribut, diangkat satu satpol PP syariah, pakai baju seragam warna hijau, megang rotan satu. Di Masjid An-Nur begitu, di Pekanbaru. Pas saya masuk, Ustaz, mau kau pukul anak ini? Enggak Pak Ustaz, lantai aja. Anak-anak lurus. Wah, lurus. Anak-anak jangan ribut ya, kata Pak Imam. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Dua. Di mana keberadaan Allah itu Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil.
Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil, tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa, kata akidah Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah. Penjelasan Ustadz bagaimana cara mendapat solat khusyuk. 5 langkah. Yang pertama, ketika wudhu, khusyuk waktu wudhu. Waktu air disiramkan ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Waktu air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari celah-celah jari tangan. Waktu air disapukan ke kepala, keluarlah dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air disiramkan ke kaki, keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu berwuduk tak boleh ngobrol. Buka keran. Itulah karena aku sebut. Boleh. Dah, selesai dari tempat wudhu, masuk ke dalam, dilarang tasbih. Apa tasbih? Letak, tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Tasbih keretak. Apa salahnya tangan-tangan saya? Hatimu rusak, maka masuk tasbih. Kalau ada kawan dengannya ngobrol, subhanallah. Iyo siapa anak subhanallah. Di Rokan Hulu tuh biasa, karena saya tengok kebiasaan sini kalau udah duduk masjid pasti Allah. Tuan-tuan pelipat, tuan-tuan mursyid. Saya bukan baru Rokan Hulu, 7 tahun dah tahu saya. Tak putus. Kita sangka tidur, kalau di belakang nampaknya tidur tuan nih. Dan pas tengok tangannya, oh tak tidur. Jadi hati ini dijaga. Yang ketiga, lalu kemudian connect antara mulut dengan hati. Hati sebesar jantung yang berdetak berdegup. Dup, dup, dup. Kalau ada pegang tak berdegup, biar kami gulung. Berdegup. Allah. Connect antara ini dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, kata mulut. Connect. Agak-agak jauh connectingnya, connectkan balik. Agak-agak jauh connectnya, connectkan balik. Agak-agak jauh, connectkan balik. Macam meniti tanah liat di tengah pematang sawah. Agak jatuh, naik balik. Jangan jatuh melompat sebab pula nanggu-nanggu ikan. Macam bawa Honda, agak-agak lari mengantuk, naikkan balik. Agak macam nyetir mobil, agak-agak mengantuk, balikkan balik. Begitulah dia. Yang keempat, mulut bergerak. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Kata Khabbab Ibnul Arth, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Bergoyang, jahar. Tapi di agak-agak yang mendengar telinga awak, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat telinga orang sampai dengar, itu 2 kemungkinan. Kalau tak dia jahil, pokah. Yang mendengar itu telinga kita. Yang kelima, paham maknanya. Saya tak menyuruh menghafal, jangan dihafal. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan begitu maksudnya, paham aja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah assalamualaikum. Begitu kata Syekh Ali Tompawi dalam kitab Salat Khusyuk.
Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz, semoga bisa berjumpa lagi di Kota Tengah, amin ya rabbal alamin. Di mana-mana kertas sholat saya di masjid, kertas biasa aja, tapi di sini tulis pertanyaan dengan singkat dan jelas. Oh, disiapkan semuanya. Maraknya tempat pekat. Pekat ini penyakit masyarakat, sepertinya terus bertambah. Mohon disampaikan laknat Allah bagi pemimpin, tokoh, ulama adat yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak berusaha menghilangkan, menutup tempat pekat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar. Kalau kalian biarkan perbuatan mungkar itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman, musibah, bala. Setelah musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kalian pun berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan karena kalian tak melakukan nahi mungkar. Kalau ada orang talak 3, setelah itu dia tetap serumah, maka dia berzina. Nenek mama diam, ustadz diam, alim ulama diam, maka laknat sudah halal jatuh kepada mereka. Dan ketika azab itu datang, tsunami ketika datang, tak bisa membedakan mana rumah imam, mana rumah penghuni zina. Kenapa? Dia ratakan semua. Yang datang itu tsunami, belum Sumanto lagi datang. Kalian datang ke tanah lapang, pakai baju putih, pakai sepatu putih, pakai sajadah putih, kalian doa, ya Allah, angkat musibah ini ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan nahi mungkar. Maka duduk bersama, jangan main hakim sendiri, panggil Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Polisi, Satpol PP, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Ini mau dikemanakan, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kan ada lagunya. Ustadz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salalawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah, ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu, min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan, walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang.